Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo kusil suruh kumanang sirun tusiki pemang siwa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini ya melo bahas tentang, karena kemarin saya mendapat satu pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah budaya atau tradisi di suku Bugis yang hampir hilang masih perlu dilestarikan. Nah, sebelum kita lanjut saya fokus sudah kemana, perlu kita ketahui bersama apa sebenarnya pengertian dari tradisi atau budaya itu. Tradisi dan budaya, kalau budaya itu sesuatu yang dilakukan oleh satu kelompok yang terus menerus dan berkembang, maka itu disebut budaya. Akan tetapi ketika tradisi, sesuatu yang dilakukan terus-menerus dalam satu kelompok atau wilayah yang diwariskan dari pendahulu-pendahulunya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini antara budaya dengan tradisi. Ternyata budaya, dari pengertian budaya itu ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu berkembang. Nah, mungkin contohnya budaya-budaya kita di suku Bugis banyak sekali bisa dikatakan ada perubahan sedikit, terutama dari pakaian adat. Nah, itu biasanya bisa dikatakan di-upgrade lah, sehingga pakaian-pakaian adat yang terdahulu dan sekarang itu agak sedikit megah, tapi tidak berbeda dengan apa yang sudah tertanam dari dulu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah budaya dan tradisi masih perlu dilestarikan? Menurut saya sendiri masih sangat perlu dilestarikan. Karena kenapa? Banyak sekali saudara-saudara kita atau adik-adik kita, meski walaupun yang dari luar suku Bugis, yang hampir atau belum tahu tentang budaya-budaya yang ada di suku Bugis dan tradisi-tradisinya. Nah, ini perlu kita lestarikan. Makanya tujuan utama channel saya ini yaitu mempublikasikan, memasukkan ke media yaitu YouTube tentang budaya-budaya dan tradisi yang ada di suku Bugis yang hampir tidak bisa kita konsumsi secara publik karena kurangnya media yang atau konten kreator yang tertarik dengan konten-konten budaya atau tradisi seperti itu. Nah, makanya salah satu tugas kita ketika melihat satu budaya atau tradisi, tinggalkan jejak digital. Kalau tidak bisa di video, foto lah, untuk generasi selanjutnya bisa menyaksikan atau bisa mengetahui bahwa ada budaya seperti ini di suku Bugis, ada tradisi seperti ini di suku Bugis. Jangan sampai tradisi dan budaya tersebut hanya akan menjadi cerita atau tutur bahwa ini pernah ada, tidak ada lagi yang bisa melanjutkannya. Hanya tercatat dalam sejarah bahwa dulu ada budaya seperti ini, ada tradisi seperti ini. Nah, kalau kita ingin belajar tentang budaya atau tradisi, tentang teori-teori dan praktiknya, saya rasa di Kabupaten Wajo itu sendiri banyak sekali sumber-sumber atau budayawan-budayawan yang bisa kita jadikan sebagai referensi, kita ajak wawancara. Banyak sekali yang sangat-sangat terbuka untuk memberikan ilmu pengetahuan tersebut. Akan tetapi di tomiha anak-anak maloloy makurama petabe nih, makurasara nih, karena de tongan negara runtuh. Jadi kesimpulan dari sumber masalah ini, yang pertama kita harus mencari tahu siapa yang unggul dalam bidang budaya ini umpamanya, tradisi ini umpamanya. Nah, kita cari orang-orang itu di Facebook Sempugi. Hampir semua budayawan mungkin ada di sana. Banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan di grup itu. Ini grup Facebook. Nah, di situ banyak sekali
Tomato Malebita yang unggul, yang hebat dalam, bisa dikatakan budayawan Wajo, hebat dalam budaya, dalam tradisi. Nah, di situ kita bisa dapatkan ilmu-ilmunya. Idi tomi je tu ciam melau, napi tu nasa tomato tariolo makeda. Cengak-cengak ko nah hiri tomato ay. Cengak-cengak ko batuan ada agur ko. Elau ko. Nah, ki angka siriasang ada pangadarang. Angka riasa mapake ada ki. Peta abe ki desa tuh toro bang pun jelas kakak ya deh apa bosku. Napa nih ilmu itu pak disangi iya pak disangi nasa tomato tak sirate tas sidapi tahu ada kan yang namanya sharing, sehingga kita bisa mendapatkan titik terang dari budaya tersebut, dari tradisi tersebut. Jangan sampai kita tidak, alangkah ruginya kita, anak kita nanti, cucu kita, tak ada yang bisa kita jelaskan, tak ada yang bisa kita perlihatkan bahwa ini budaya suku Bugis, ini tradisi suku Bugis. Dan yang kita lihat di lapangan, saya sering terjun ke lapangan, apalagi kita mengambil contoh sebagai Mapa Dendang. Mapa Dendang ini masih selalu dilakukan oleh masyarakat suku Bugis ketika ada acara. Nah, yang saya pikirkan di sini, mungkin ada satu lembaga yang bisa menyusun pelatihan tentang Mapa Dendang, yang dimana di situ peserta yang dilatih adalah pelajar minimal SMA atau SMP, maksimal mahasiswa. Nah, ini yang perlu kita, ini yang ingin sekali saya rencanakan, akan tetapi Deva kagak tuh makurat ya, makurat engkau tahu kurang. Jadi itu yang paling penting, untuk bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu aja sama guru, makai kaki Facebook makai gawat dingin tanai, apalagi di Kabupaten Wajo, luar biasa. Nah, apa nih kemudian apalagi yang biasa, yang jarang sekali kita jumpai, yaitu Masur ini masih sering kita jumpai pada saat ada acara-acara budaya. Akan tetapi yang mungkin yang paling hebatnya, yang bisa melakukan ini adalah generasi-generasi muda, mahasiswa lah, SMA. Saya sedang mencari pelatihannya ini. Kalau ada saya dapatkan tempat pelatihan atau ada yang membuka pelatihan seperti ini, saya akan ikuti, karena luar biasa sekali ketika kita mendengar syair-syair Ilagaligo dalam Masur, luar biasa, apalagi narik ko lagu-lagu natola. Jadi dari kesimpulan yang saya tarik benang merahnya di sini, yang saya jadikan kesimpulan bahwa apakah budaya atau tradisi masih perlu dilestarikan di Kabupaten Wajo yang jarang sekali kita jumpai. Menurut saya harus, akan tetapi dibutuhkan juga support dari pemerintah setempat yang terkait, karena jangan sampai kita menggeluti budaya ini, tradisi ini, waktu kita terbuang. Kalau ada support dari pemerintah, minimal mengadakan yang namanya seminar atau pelatihan-pelatihan, saya rasa mahasiswa atau pelajar-pelajar masih banyak yang sangat penasaran tentang budaya-budaya yang ada di suku Bugis, tradisi-tradisi yang ada di suku Bugis. Akan tetapi dia tidak menemukan tempat di mana dia untuk mengetahui itu. Jadi oke, sapoku, dari video ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa aguru ki megalada budayawan Wajo yang bisa kita jadikan sebagai referensi, bisa kita wawancarai, kita gali semua ilmunya tentang budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Wajo atau suku Bugis itu sendiri. Oke, selamat kinato pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.